Oke, Mas Asraf bisa ya? Bisa Pak, makasih ya Oke, Pak. oke, makasih ya Mas ya. Teman-teman sekalian ya, hari ini kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, judul materinya kan pendataan dan penilaian massal gitu ya. Kemarin mungkin di awal yang teman-teman dapatkan itu sebenarnya adalah terkait dengan penilaian massal ya. Nah, tapi di materi yang sudah saya kirim sudah terima semua ya. Ya, itu di situ ada selain penilaian ada pendataan massal. Memang ya untuk pendataan massal terutama penilaian massal juga iya sih sebenarnya, tapi penilaian massal itu tidak apa ya? Ya kita lakukan tidak hanya untuk kepentingan PBB 2 sebenarnya. Kemarin sudah saya sampaikan penilaian massal itu juga bisa kita terapkan untuk penilaian PBB, yang diterapkan sekarang di DJP, penilaian pajak, dan juga kemarin juga sudah ada yang menyampaikan penilaian massal itu juga bisa dipakai untuk di DJKN gitu ya, di penilaian aset negara itu ya, BMN ya, barang milik negara. Itu juga memakai metode penilaian massal khusus untuk tanahnya. Saya kira bangunannya juga sama. Kalau kita di PBB punya yang namanya daftar biaya komponen bangunan, kalau mereka juga sama punya ya namanya juga hampir-hampir mirip, saya lupa namanya karena yang membuat dua kawan-kawan yang dari Direktorat PBB dulunya gitu ya. Jadi sama, bentuknya sama. Kalau untuk tanahnya mereka akan membuat zona nilai tanah, dan untuk bangunannya mereka juga akan membuat daftar biaya komponen bangunan. Izin sebentar, saya mau ganti ini aja. Tadi saya lagi dengerin musik terus. Tes, kedengeran suara saya Mas Rob? Kedengeran Pak. Oke, ya. Nah, sekarang saya lanjut dengan materi pendataan masanya ya. Nah, di yang saya sampaikan itu materi yang saya sampaikan itu selain materi memang ya, terus di situ ada aturan, ada CAP 533 beserta lampirannya ya tahun 2000. Nah, itu teman-teman bisa pelajari karena materi pendataan penilaian massal umumnya kita dapat dari sana gitu ya. Jadi mekanisme pelaksanaan pendataan maupun penilaian massal itu sudah didokumentasikan berbentuk keputusan Direktur Jenderal Pajak yang kita buat tahun 2000. Tadi ada CAP 533 tahun 2000. Nah, di situ mulai dari A sampai Z-nya terkait dengan penilaian massal itu nanti ada. Nah, nanti berikutnya akan saya sampaikan juga beberapa yang terkait dengan penilaian individualnya ya. Nah, untuk saat ini izinkan saya share screen ya. Hari ini. Ya. Nah ini ya. Nah ini di materi kali ini ya kita akan yang saya sampaikan tadi membahas mengenai materi pendataannya ya, pendataannya. Di situ kita akan mulai dengan siklus PBB. Jadi artinya dalam pengelolaan administrasi pengenaan PBB ya yang kita kemarin sudah sampaikan apa namanya itu ya, ingat nggak apa yang saya sebut dengan sismiop, ingat ya. Nah, ini sistem yang kita pakai untuk mengelola PBB ya. Di dalam sistem ini ya di situ ada modul pendataan massal dan juga ada modul penilaian massal. Ada nggak yang pernah dengar sismiop itu apa sih?
Ada nggak? Mbak Mikel Sumrotun. Apa ya? Kepanjangan Sismiop. Kalau untuk kepanjangannya saya kurang tahu ya Pak, tapi kalau nggak salah ini semacam sistem informasi untuk integrasi data itu bukan ya Pak? Iya, iya, betul-betul. Jadi fungsinya untuk mengintegrasikan data ya. Ada data spasial, ada data atributik namanya gitu ya. Data Mungkin saya spasial itu bentuknya tahu Pak apa? kepanjangannya. Terus berikutnya ada data atributik gitu ya. Atributnya gitu ya, data berupa angka, nama dan seterusnya. Ya memang kita gabungkan gitu ya, mengintegrasikannya melalui SISMIOP ya. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak gitu ya. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak. Nah, disitulah antara peta yang berbentuk spasial dengan data isian SPOP ya yang berbentuk atribut gitu ya. Ada angka, ada nama dan seterusnya ya, ada huruf gitu. Nah, itu kita bisa jadikan satu ya. Jadi dengan menunjukkan petanya, di dalam petanya itu akan diisi. Akan diisi. Nah, isinya seperti apa? Nah, ini yang kita sebut dengan siklus PBB. Ya. Nah, di dalam siklus PBB itulah nanti akan ada penilaian dan pendataan secara massal. Nah, ini mungkin teman-teman sudah lihat gitu ya. Nah, ini saya juga dapat dari timnya gitu ya. Nah, di dalam penatausahaan PBB itu tidak berbeda sebenarnya dengan penatausahaan pajak secara umum. Cuman kalau pajak umum gitu ya, mungkin teman-teman masih ingat kemarin waktu kita belajar materi pengantar perpajakan gitu ya. Sistem pemungutan kita ada 3 gitu ya. Ada yang masih ingat nggak? Sistem pemungutan pajak. Masih ingat nggak? Izin menjawab Pak. Siapa ini? Silakan. Ya, saya Mika Sumratun Pak. Oh, silakan, Ada Mbak Mika. 3, Ya. itu Official Assessment System, Self-Assessment System, sama Withholding System Pak. Oh iya, kira-kira apa itu masing-masingnya itu? Kalau self-assessment itu seperti apa? Kalau untuk self-assessment ini dari WP-nya boleh langsung menghitung sama membayar sendiri, Pak, melaporkan sendiri besarnya pajak yang mereka punya gitu. Ya. Kalau untuk official ini dari Fiskus wewenangnya, kalau withholding system ini pada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak, Pak. Oke, ya. Jadi itu ya. Itu kita sebagai insan pajak itu harus hafal betul gitu ya, harus tahu betul gitu ya. Mungkin tidak pengertiannya ya, tapi filosofinya lah kira-kira seperti itu ya. Dan itu memang jelas diatur di undang-undang kita gitu. Ya, di undang-undang formal maupun material, dan nanti mungkin kalau digabung ini jadi undang-undang KUP yang baru disebutnya undang-undang ketentuan umum perpajakan, itu malah jadi satu lagi katanya. Saya belum baca sih draftnya, tapi saya nggak tahu kesimpulannya seperti apa ya. Kalau draft kan masih ini ya, dalam proses nantinya. Kalau sekarang kan yang kita tahu ada undang-undang formil, ada undang-undang material gitu ya. Undang-undang formilnya itu ada di KUP, undang-undang materialnya itu ada di undang-undang masing-masing gitu ya. PPH, PPN, PPNBM gitu ya, sama PBB, diametrai gitu. Nah, itu undang-undang materialnya. Dia mengatur objeknya apa, subjeknya siapa, dasar pengenaannya, terus tarifnya berapa, menghitungnya seperti apa gitu sih. Ya, nah di situ dengan sistem self assessment yang sekarang secara umum, walaupun sebenarnya nggak seluruh pajak ya, dan kita juga nggak murni semuanya self assessment, kita menganut juga yang official assessment, terus kita juga menganut yang withholding. Ya, withholding itu yang mana? Yang put mungkin teman-teman akan belajar mungkin ya, pemotongan pemungutan gitu, pasal 4 ayat 2, pasal 21, 22, 23 gitu ya, pasal 26 gitu. Nah, itu semuanya pemotongan pemungutan seperti yang Mbak Mika tadi sampaikan. Di situ ada pihak ketiga di luar wajib pajak dan Fiskus
yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan. Nah, disitulah diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ya, pasal 21 siapa yang mungut? Undang-undangnya menyebutkan pemberi kerja, gitu ya. Pasal 22 siapa yang melakukan pembayaran? Begitu juga dengan 23, ya. 21, 26 itu hampir sama. 21 itu objeknya adalah subjeknya orang pribadi dalam negeri. Kalau 26 itu luar negeri, gitu ya. Kira-kira. Nah, khusus untuk PBB ya, untuk PBB kita nggak bisa bilang dia self assessment, kita juga nggak bisa bilang dia official assessment. Ya, karena di aturan undang-undang PBB itu memang jenis pajaknya itu berbeda dengan yang lain, kira-kira seperti itu. Sehingga di undang-undang PBB itu lebih cenderung ke official assessment. Jadi kalau official assessment itu konsepnya wajib pajak tidak akan terhutang pajak sebelum diberitahukan atau sebelum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Fiskusnya. Ya. Kalau self assessment kan enggak. Wajib pajak akan terhutang pajak pada saat terjadinya objek pajak. Ya begitu dia memperoleh penghasilan dia udah terhutang pajak. Gitu. Nah disitulah diberikan kewenangan atau haklah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri gitu pajak yang terhutang, menghitung, ya membayar, terus melaporkan, gitu ya. Nah setelah dia melaporkan itulah nanti baru Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pengawasan. Ya, pengawasannya ngapain? Nah itu pertama begitu masuk SPP-nya, ya. Nah si Fiskus mempunyai kewenangan untuk melakukan penelitian terhadap SPP-nya, gitu ya. Nah, ya, melakukan penelitian terhadap SPP-nya. Apa yang diteliti? Yaitu tadi kelengkapan formil, kelengkapan materialnya. Ya, nanti kalau umpamanya di situ ada kecurigaan Fiskus, gitu ya, barangkali ada yang tidak benar. Nah, disitulah si Fiskus akan melakukan klarifikasi. Ya, pengawasan dilakukan oleh AR gitu ya. AR-nya akan nanyain, WP benar nggak datamu ini? Menurut kami kok sekian. Nah, kalau WP-nya kooperatif dia bisa langsung menanggapi gitu ya. Tapi kalau enggak, nah kalau bisa ditetapkan si Fiskus akan menetapkan. Tapi kalau nggak bisa dia akan mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang self assessment. Sehingga WP mau bayar berapa aja, mau menghitung berapa aja, silakan aja. Ya, tapi itu kalau nanti pasal 13 jadi undang-undang KUP kan mulai dari pasal 12 ya. Ya, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal memiliki data gitu ya atau bukti ya dia dapat menetapkan menerbitkan surat ketetapan. Surat ketetapannya yang mana? Nah, disitulah diatur di pasal 13 di undang-undang KUP. Nanti silakan dibaca ya. Karena kita adalah orang pajak jadi kita memang harus tahu. Nah, kalau untuk yang official assessment, kalau kita perhatikan PBB khususnya ya di Undang-Undang PBB, di situ di pasal 9 gitu ya di ayat 1 gitu. Di sana diatur ya, dalam rangka pendataan ya, wajib pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya. Jadi yang butuh data siapa? Kan kita. Sehingga dimulainya pasti dari Fiskus. Kalau si Fiskusnya nggak mendata, ada nggak kewajiban WP mendaftar? Nah, itu kan pertanyaan. Nah, sekarang ini untuk mengelola PBB P3 khususnya ya, untuk mengelola PBB P3 itu memang menjadi suatu keniscayaan. Maka dibuat aturan PMK, gitu ya. PMK mengacunya ke KUP di pasal 2. Di pasal 2 Undang-Undang KUP, setiap subjek pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif diwajibkan mendaftarkan diri, kan gitu di sana ya. Nah, di kita untuk kepentingan PBB di sana diatur setiap subjek pajak yang telah memenuhi syarat subjektif, nah, gitu ya, wajib mendaftarkan objeknya. Ya, jadi di PMK 48 tahun 2020 di sana diatur seperti itu. Contohnya, Mbak Dea ya dapat izin untuk mengelola hutan, gitu ya, surat izin pengelolaan hutan.
Nah, izinnya itu terbit kapan? Sekarang, tanggal 4 Oktober. Artinya mulai 4 Oktober ini Mbak Dea sudah memenuhi syarat subjektif karena dia mendapatkan objek. Maka mulai 4 Oktober ini Mbak Dea sudah wajib mendaftarkan objek. Walaupun berdasarkan ketentuan Undang-Undang PBB ya, jadi saat yang menentukan adalah 1 Januari tahun pajak. Nah, Oktober ini kan Mbak Dea belum memiliki di 1 Januari kan, sehingga PBB-nya belum bisa dikenakan di Oktober di tahun 2021. Gitu kira-kira seperti itu. Ya, dikenakannya kapan? Nanti pada tahun 2022. Karena 1 Januari tahun 2022 Mbak Dea sudah memiliki hutan tadi. Ya. Gitu kira-kira. Jadi itu yang sekarang dikembangkan untuk kita. Nah, kita balik ke sini di dalam Undang-Undang PBB dan nanti diadopsi di Undang-Undang PDRT ya, Undang-Undang 28 tahun 2009. Nah, PBB itu tetap dia official assessment. Ya, jadi pendaftaran akan dilakukan oleh wajib pajak kalau Fiskus melakukan pendataan, kira-kira seperti itu. Nah, ini secara umum, ya, secara garis besar lah kira-kira ya. Bagaimana sih pengelolaan PBB itu? Ya, pengelolaan PBB itu. Nah, itu dimulai di sini mungkin teman-teman sudah sempat dengar itunya ya. Apa namanya itu? Rekamannya ya. Ini kan ada rekamannya sebenarnya kalau yang dibagikan apa sih ya? PowerPoint kan ya kalau nggak salah ya. Nah itu di sini dibagi menjadi 3 warna gitu ya. Ada yang hijau, ada yang putih, ada yang abu-abu gitu ya. Nanti di penjelasannya di situ kalau yang hijau ini ya dimulailah dari si Fiskus gitu ya. Ini adalah pekerjaan yang apa? Tidak akan selalu dilakukan kira-kira seperti itu. Kalau yang abu-abu ini apa? Memang yang dimulai dari si Fiskus. Kalau yang putih ini memang pelayanan secara umum gitulah ya. Nah, untuk yang apa, yang pelayanan secara umum itu setiap saat bisa kita lakukan, gitulah ya. Yang penting kapan WP-nya mau kita layani. Makanya di kantor pelayanan pajak itu ada yang namanya seksi pelayanan yang memang mereka ngurusin kalau WP-nya datang. Nah, waktu kita mengurusin PBB 2, nah itu banyak sekali karena perubahan-perubahan data, kepentingan-kepentingan terhadap PBB itu banyak sekali masyarakat sehingga pelayanan kita sangat penuh. Nah, kalau untuk yang apa dilakukan secara insidentil gitu ya. Nah, itu kita mulai dari ini ya. Penyusunan rencana kerja gitu ya. Terus nanti kita apa melakukan pendataannya gitu ya. Terus kita lakukan penilaiannya gitu ya. Nanti setelah kita lakukan penilaian, kita lakukan perekaman data. Setelah perekaman data, kita lakukan penerbitan SPPT. Nah, disinilah proses penetapan itu terjadi. Gitu ya. Nah, SPPT ini segera didistribusikan kepada si wajib pajak. Karena apa? Itu tadi yang saya sampaikan. Wajib pajak tidak akan terhutang pajak sebelum si Fiskus menetapkannya. Penetapan ini bukan berarti ditetapkan terus didiamin, enggak, dikasih tahu. Makanya teman-teman nanti untuk apa ya pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak setelah apa namanya ini terkait dengan PBB biasanya dimulai setelah wajib pajak menerima SPPT. Jadi bukan mulainya saat SPPT dicetak. Cetak itu kan proses penetapan yang kita lakukan, ya kan? Jadi umpamanya WP mengajukan keberatan, mengajukan pengurangan, jatuh tempo pembayaran, itu semuanya berdasarkan kapan SPPT itu diterima. Gitu. Karena pada saat SPPT itu diterima, itulah WP mulai terhutang. Ya, mulai terhutang. Kalau di pajak yang lain, PPh-PPN, itu saat diterbitkannya SKP. Gitu ya. SKP-nya diterima oleh si wajib pajak, surat ketetapan. Gitu ya. Nah, kalau di kita SPPT, sehingga walaupun dia hanya surat, gitu ya, surat pemberitahuan, bukan surat ketetapan, tapi dia juga menjadi dasar penagihan pajak. Jadi kalau teman-teman belajar mengenai penagihan pajak, itu dimulainya saat dasar penagihan itu jatuh tempo.
Ya, SKT jatuh temponya 1 bulan dari tanggal diterbitkan. Ya, harus dibayar. Kalau lewat 1 bulan, nah itu bisa dilakukan proses penagihan. Nah, umumnya di situ adalah surat ketetapan. Surat ketetapan itu diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian. Sementara SPPT bukan. Tapi karena prosesnya official assessment dan sudah diterima oleh wajib pajak, itu begitu dia jatuh tempo itu bisa menjadi dasar penagihan pajak. Jadi ya. Nah, kalau dia punya uang ya dia lakukan pembayaran, gitu ya kan ya. Nah, kalau enggak dia bisa melakukan keberatan, pengurangan dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau sudah nanti jatuh tempo ya kita lakukan proses penagihan. Ya, penagihan pajak ya sudah bukan merupakan bukan berdasarkan undang-undang PBB lagi gitu ya. Dia akan berdasarkan undang-undang penagihan pajak ya. PPSP Undang-Undang 17 tahun 2000. Ya, PPSP Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa gitu. Yang sekarang itu ada aturan barunya dengan PMK 189 tahun 2020 gitu. Nah, di situ ada aturan-aturan bagaimana sih pelaksanaan penagihan. Kira-kira seperti itu ya. Kalau sudah proses penagihan, terutama yang hard collection ya. Kalau yang soft collection masih kita yang melakukan. Artinya aparat pajak atau fiskus ya, menghimbau dan seterusnya. Ya, jadi kita harapkan WP membayarlah pokoknya. Kecuali yang membandel baru nanti kita lanjut ke penagihan aktif sebetulnya ya. Dilakukan oleh juru sita pajak kira-kira. Ya, nah, itu jadi ada proses-proses di situ. Nah, inilah semua gitu ya, proses-proses semua ini. Ya mungkin nanti yang lain-lain ini bisa akan kita jelaskan di sesi berikutnya ya. Nah, inilah semua proses ini mulai dari penyusunan rencana kerja sampai dengan penagihan pajak di sini ya. Termasuk juga ada ini ya, pelaporan realisasi dan penghapusan piutang itu sebenarnya ada semua di modul dari Sismiop tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi semua modul ini ya secara garis besar ada di Sismiop. Mungkin nanti kalau teman-teman baca di CAP 533 sedikit berbeda cara penggambarannya ya, berbeda cara penggambarannya. Tapi intinya sama. Ya, dari mulai persiapan pelaksanaan pendataan karena memang prosesnya official assessment kita harus mendata. Di samping itu juga ada pelayanannya gitu ya, yang proses di sini. Nah, itu ada semua di materi Sismiop itu. Dan itu sekarang diterapkan di Pemda, di pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten kota ya, yang mengadministrasikan PBB P2 ini. Nah, kalau dulu adanya di kita. Ya, dan dulu waktu penyerahan ke daerah kita sudah sampaikan, silakan dipakai, cuman harus mempersiapkan komputer. Tapi tidak semua daerah mau, mereka lebih suka membeli komputer dan sistem gitu ya, sistem Sismiop. Ya, model Sismiop lah yang dicontoh oleh orang-orang luar gitu ya, yang ya pengembang-pengembang sistem. Dan akhirnya banyak yang bermasalah kira-kira gitu. Ya, sementara kita membuat sistem ini kan trial and error gitu ya, jadi berulang terus seperti itu ya, sampailah dia terakhir yang kita serahkan. Nah, ini teman-teman untuk siklus pengolahan PBB ya. Jadi intinya nanti akan ada di sini yang akan kita pelajari, banyaknya ada di sini. Ya, sampai dengan sebelum diterbitkannya SPPT. Ya. Di situ mungkin yang akan kita pelajari terkait dengan dua hal tadi ya, adalah pendataan massal dan penilaian massal ya, penilaian massal. Penilaiannya. Gitu. Nanti dari pendataan kita akan ketemu luas dan seterusnya, objek, berapa objeknya. Dari penilaian kita akan ketemu NJOP ya. NJOP-nya. Ya. Karena di sini ketemu luas, di sini ketemu NJOP. Nah, sudah, NJOP per meter ya. Nanti kita akan dapat NJOP-nya. Nah, dari total NJOP lah kita akan menerbitkan SPPT. Ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan nggak? Silakan. Izin bertanya, Pak.
Silakan. Ini tadi saya sedikit terlewat di bagian siklus yang ini Pak, setelah pembayaran dan keberatan atau banding, terus masuk ke penagihan. Terus di sini tadi Bapak sampaikan tidak menggunakan Undang-Undang PBB atau bagaimana ya Pak tadi? Oke, ya. Jadi penagihan itu di internal Direktorat Jenderal Pajak kan kita bagi menjadi dua ya. Ada yang namanya soft collection, gitu ya. Jadi itu sih secara aturan nggak ada sebenarnya. Tapi pada saat pelaksanaannya kita akan selalu seperti itu. Jadi kita nggak ingin melakukan penagihan pajak dengan menggunakan undang-undang PPSP, ya, undang-undang PPSP. Penagihan pajak dengan surat paksa, ya, Undang-Undang 17 tahun 97 gitu ya. Sudah dirubah dengan Undang-Undang 17 tahun 2000. Disebut dengan Undang-Undang PPSP. Kalau di sini ya untuk soft collection yang saya bilang tadi, itu kita melakukan penagihan yang dilaksanakan oleh sebenarnya sih untuk PPSP juga kita ya. Nanti ini akan ada jurusita namanya ya. Jurusita tetap aja sih di DJP, tapi dasar undang-undangnya berbeda kira-kira. Kalau di sini kita penagihan biasa. Jadi paling OWP-nya belum daftar, kita himbau, kita datangi, Pak, kenapa sih kok belum bayar? Ininya gimana dan seterusnya lah. Jadi kita lakukan himbauan-himbauan. Tapi kalau OWP-nya bandel, biasanya kita lanjutkan dengan penagihan dengan surat paksa ya. Penagihan pajak dengan surat paksa. Kita lempar ke undang-undang PPSP kira-kira seperti itu. Nah, di undang-undang PPSP itu mengatur gitu ya. Penagihan pajak dilakukan oleh jurusita pajak. Siapa jurusita pajak? Jurusita pajak adalah orang yang diberikan kewenangan untuk menagih pajak yang diangkat oleh pejabat. Siapa pejabatnya itu? Adalah kepala kantor yang diangkat oleh Menteri Keuangan. Jadi ada urutannya. Jadi berdasarkan Undang-Undang PPSP ini, Menteri Keuangan akan mengangkat atau menetapkan kepala kantor, kepala kanwil, dan direktur penagihan sebagai pejabat. Nah, tugas pejabat ini adalah mengangkat dan memberhentikan jurusita, terus berikutnya menerbitkan surat teguran, surat paksa, surat penyitaan, pengumuman lelang, terus pelaksanaan lelang dan seterusnya. Tapi lelangnya nanti diserahkan ke DJKN karena kita nggak punya kemampuan untuk itu juga. Nah, kalau kita sudah menagih pajak dengan undang-undang PPSP ini, teman-teman sekalian, ya, nah itu akan berlanjut terus gitu. Jadi harus diikuti. Begitu dia dengan surat teguran, ada 14 hari dari surat teguran itu dia nggak melunasi, itu harus kita tindak lanjuti dengan surat paksa. Surat paksa itu umurnya cuma 2 kali 24 jam. Kalau mamanya 2 kali 24 jam itu dia nggak bayar juga, kita akan harus ditindaklanjuti dengan penyitaan gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu kalau semua WP kita gituin kan, apalagi PBB yang pajaknya biasanya kecil jumlahnya. Ya, nanti kan repot gitu. Sehingga nanti dipilih sebenarnya untuk PBB itu melakukan penagihan pajak dengan surat paksa ini. Mungkin di situ ya, Mbak ya. Jadi kita lebih seringnya yang di sini aja deh untuk PBB. Sebenarnya untuk yang lain juga sama ya. PPH, PPN juga kita akan lebih cenderung ke sini. Tapi ya memang harus juga kita lakukan ini. Ya, cuman kalau sudah kita lakukan dengan PPSP ditagih oleh jurusita, karena memang di kantor kita ada yang namanya seksi penagihan. Di situ ada beberapa jurusita. Biasanya jumlahnya paling 2 atau 3 orang. Atau 3 orang ya. Malah ada beberapa kantor yang jumlahnya 1 orang. Nah, ini kalau semua tunggakan itu ditagih oleh mereka, gempor dia nggak selesai terjadi. Sehingga biasanya kita selektif gitu ya. Nah, di situ mungkin yang menjadi kesannya kita ke wajib pajak ini, si fiskus ini kok pilih kasih gitu ya. Pilih kasih kok nggak semua ya, karena memang kalau semua kita berat juga pada saat nanti diperiksa oleh BPK umpamanya, yang diperiksa pertama ya penagihan ini sudah pernah diterbitkan surat paksa, kenapa kok nggak ditindaklanjuti dengan penyitaan? Ya itu karena memang harus ditindaklanjuti seperti itu.
Padahal kita kan tujuannya bukan menyita itu gitu ya. Tujuan kita kan gimana agar pajak ini masuk gitu. Sehingga di dalam proses ini pun waktunya itu minimal biasanya ya. Minimal 2 kali 24 jam kayak surat paksa ya. 24 jam. Lebih boleh nggak? Boleh. Lebihnya berapa? 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun gitu. Kan nggak ada masalah. Yang penting tidak kurang dari ini. Kira-kira seperti itu sih. Ya, terkait dengan penagihan. Ya. Kira-kira gitu Mbak Mito. Baik, bisa dipahami, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Wayan. Sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Sebaiknya teman-teman nanya ya, biar ini. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, siapa ini? Mas Francisco, silakan. Iya, Pak. Saya masih belum paham di bagian ini, Pak. Di bagian grafik itu kan ada dari penerbitan ke pendistribusian SPPT ya, Pak. Nah, itu kan WP itu kan nggak bisa membayar pajak kalau si fiskus itu belum menetapkan ya, Pak. Ya. Nah, di antara dua ini tuh SPPT diterima itu di bagian mana ya, Pak? Di bagian pendistribusian atau dari saat penerbitannya itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Nah, ini saya ingat waktu itu kita mengelola PBBP 2 ya. Jumlah wajib pajaknya itu kan saya sampaikan. Banyak sekali ya, Mas ya, teman-teman sekalian ya. Ada yang 400.000, ada yang sampai jutaan. Itu kayak Sukabumi yang pernah saya bilang, ya, saya pernah itu lihat, 3,5 juta itu bayangin aja. Satu rem itu paling cuma 500 isinya ya kertas. Itu berapa rem gitu ya. Nah, ada namanya proses pencetakan massal gitu ya. Disinilah kita setelah kita lakukan proses penetapan di sini sampai dengan pendataan dan penilaian ini ya. Itu kita lakukan kalibrasi namanya. Jadi kita hitung ya, jadi sistem lah yang menghitung ya. Jadi dikalibrasi oleh sistem, dihitung semua ketetapan pajak yang ada di situ yang terdaftar ya di basis data kita. Jadi kalau dia ada 400.000, tapi bagusnya sistem kita itu dibagi per desa, per kelurahan ya. Jadi kita lakukan kalibrasi itu per kelurahan. Sehingga kita rekam selesai semua satu kelurahan, langsung kita kalibrasi gitu ya. Sambil kalibrasi kita ngerekam yang lain gitu ya sambil jalan. Ya. Nah, proses itu biasanya selesainya di awal-awal Januari ya. Sampai akhir Januari lah tergantung jumlahnya ya. Nah, begitu itu selesai, kita lihat lagi hasil kalibrasi kita itu jangan-jangan ada ketetapan pajak yang melonjak atau yang salah, gitu, nggak sesuai dengan apa yang kita sudah buat. Nah, saya pernah itu pengalaman waktu di Jakarta Utara, Kelurahan Pejagalan, jumlah WP-nya pada saat pendataan itu cuma 7.000, begitu terbit SPPT-nya sampai 12.000. Sebelum terbit sih ya, masih dikalibrasi. Nah, itu kita bingung, Mas. 5.000 ini siapa? Ternyata ada beberapa yang double. Nah, itu setelah kita lakukan itu, baru kita cetak. Nah, penerbitan SPPT ini dilakukan dengan pencetakan massal. Jadi per kelurahan lagi. Kelurahan A kita cetak, kelurahan B. Setelah itu kita periksa lagi. Gitu. Diberikan cap tanda tangan, cap kantor, dan seterusnya. Nah, setelah selesai itu, baru kita distribusikan. Kita sampaikan ke wajib pajak. Jadi SPPT itu diterima oleh wajib pajak saat kita mendistribusikannya. Ya, Mas ya. Jadi pada saat kita distribusikan, nah itu biasanya sama juga kayak tadi kita sampaikan per kelurahan. Nah, di situ biasanya kita di Direktorat Jenderal Pajak diberikan batasan waktu paling telat akhir bulan Maret SPPT sudah harus diterima oleh si wajib pajak. Kenapa Maret? Karena jatuh temponya 6 bulan setelah diterima. Ya, Maret berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Akhir September dia udah jatuh tempo. Nah, makanya kalau sekarang teman-teman lihat di jalanan, mulai Agustus kemarin itu sudah banyak. Ya, sebelum pandemi lah ya, karena sekarang pandemi agak kendor sedikit ya kita mau ini. Ngomongin masalah pajak gitu. Biasanya sudah banyak. Ingat membayar PBB jatuh tempo Anda akhir bulan Agustus, atau ingat membayar PBB jatuh temponya akhir bulan September kira-kira. Ya, karena 6 bulan sejak diterima. Biasanya seperti itu. Begitu ya Mas Franciscus. Jadi diterima oleh SPPT, oleh wajib pajak pada saat pendistribusian dilakukan.
boleh nggak di luar itu? Artinya ada WP yang mungkin karena kepentingan tertentu dia datang ke kita gitu. Januari udah minta PBB untuk tahun yang bersangkutan. Bisa nggak kita kasih? Bisa. Bisa kita cetakkan. Oh tadi kan saya bilang cetak secara massal, ini bisa cetak juga secara individual. Jadi siapa? Mas Wesley mau minta SPPT rumahnya, kenapa mau dijual katanya? Dia mau beli rumah yang baru, kan harus lunas PBB kan biasanya gitu ya. Ya udah dia minta, ya dikasih. Bulan Januari udah datang, dia tanggal 2, tanggal 3 udah datang. Udah bisa kita terbitkan SPPT. Kira-kira seperti itu Mas Pras. Baik Pak, ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain mungkin? Ya, ini silakan nanti kita diskusikan untuk yang ini. Ya. Nah, dari siklus PBB ini, nah di sini kita juga disajikan siklus pendataan dan penilaian. Ya. Sebenarnya sih sama aja yang, tapi ini yang kedua ini adanya di sini yang saya bilang. Ya, merupakan subbagian dari siklus besarnya ini. Ya, kalau yang siklus besarnya, kecuali di sini ya tadi ya Mas ya, pada saat kita mendistribusikan SPPT, nah itu dilakukan secara manual lah ya, jadi kita harus ke lapangan dari sini ya. Nah yang lainnya ini semuanya dilakukan secara sistem, kecuali nanti kita masuk ke penagihan ya, penagihan. Nah untuk yang pendataan sama penilaian, nah itu ada, memang itu dilakukan apa ya, manual lah gitu ya, di luar sistem dan nanti akan direkam untuk dimasukkan ke dalam sistem. Nah, untuk pendataan dan penilaian, nah itu nanti teman-teman silakan dibaca lagi di tab 533 dan lampirannya ya yang saya sampaikan tadi. Nah, di situ ada beberapa proses gitu. Ya, ada beberapa proses yang dalam diagram ini dibagi menjadi 3 gitu ya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pekerjaan persiapan, ya biasanya ini dilakukan di kantor gitu ya. Jadi kita sebelum melakukan proses pekerjaan lapangan, ini yang kedua ya, pekerjaan lapangan, kita lakukan persiapan. Ya, baru nanti kita masuk ke pekerjaan lapangan. Nah yang lama biasanya di sini, ya bisa sampai 6 bulanan biasanya sih untuk persiapan ini kita lakukan di sebelum tahun anggaran malahan ya, sebelum tahun anggaran. Pokoknya untuk persiapan pekerjaan tahun 2021 kita lakukan di akhir tahun 2020. Kenapa? Karena zaman dulu ya, ini zaman dulu yang saya cerita, setiap pekerjaan ini ada anggaran biayanya. Ya, kalau sekarang udah nggak ada lagi ya, tapi tetap kita harus merencanakannya. Ya, saya kurang tahu kalau di daerah mungkin masih ada ya, mungkin masih ada biaya-biaya yang bisa dikeluarkan untuk pelaksanaan ini. Nah, nanti lakukan pekerjaan lapangan. Nah, setelah selesai pekerjaan lapangan, biasanya sih bisa saling tumpuk ya. Kita kerjakan dulu ini, selesai kita masukkan ke ini untuk melakukan perekaman. Ini. Balik lagi ke pekerjaan kantor. Jadi ada 3 tahapan di sini. Nah, untuk persiapannya ngapain gitu ya? Persiapannya. Ada beberapa hal di sini ya, mungkin agak kurang gede ya. Nah, ini. Ini ya pekerjaan persiapannya. Oh, ini mah di sini sudah ditulis ya. Antara November sampai Desember biasanya sih sebelum November ya. Karena Oktober itu sudah harus masuk biayanya gitu ya. Sudah ketahuan berapa kira-kira biayanya. Selesainya mungkin ini November ya. Nah, wilayah kerja kita kan banyak gitu ya. Jadi wilayah kerja kita banyak dan di aturan undang-undang kita di situ boleh dilakukan penilaian paling lama 3 tahun sekali. Nah, yang perlu kita perhatikan pertama kali, yang mana yang sudah 3 tahun kira-kira. Nah, itulah yang kita lakukan di penelitian pendahuluan. Dan juga di undang-undang kita mengatur untuk daerah tertentu dapat dilakukan setiap tahun, gitu ya. Ini juga perlu dilakukan penelitian pendahuluan. Wilayah mana yang perkembangannya sudah pesat. Ya, dulunya kayak di stan itu kan dia rawa gitu ya.
terus ada pembangunan di belakangnya itu jadi sektor 9 itu. Nah, itu kan perkembangan yang luar biasa. Nah, sehingga kan tanahnya nilainya naik ya. Begitu nilainya naik, hendaknya NJOP-nya naik. Untuk bisa NJOP-nya naik ya harus kita lakukan penilaian kira-kira gitu. Jadi di sini yang pertama kita cek yang mana yang sudah 3 tahun yang lalu. Ya. Karena undang-undangnya menyebut seperti itu. Dan juga mana yang wilayahnya berkembang dengan pesat sehingga dimungkinkan gitu ya, NJOP-nya naik. Nah, itulah yang kita harus identifikasi. Ya, nah nanti setelah kita identifikasi baru kita susun rencana kerjanya. Nanti kita akan lihat apa sih isi rencana kerjanya, gitu ya. Termasuk nanti organisasi pelaksanaannya dan juga siapa yang akan melakukan. Kira-kira seperti itu ya. Di rencana kerja ini yang kita akan buat. Oh, untuk tahun 2021 besok saya akan melakukan pendataan. Nah, pendataan di situ ada 2 nanti ya, ada pembentukan, ada pemutakhiran terhadap desa A dan desa B. Karena ini datanya udah banyak sekali perubahan ya. Dulunya punya si A, sekarang sudah dipecah menjadi 10 ya gitu. Dulunya masih tanah kosong, sekarang sudah banyak ada pembangunan. Nah, di situ biasanya sih kita diminta kalau dilakukan pemutakhiran, kira-kira kenaikan pokok pajaknya berapa? Ya kan, pimpinan kan pasti begitu ya. Saya ngeluarin uang, harus ada dong penerimaannya. Kira-kira seperti itu ya. Terus ada juga wilayah ini harus dilakukan penilaian ulang. Nah, jadi akhirnya mungkin kita akan melakukan hanya dalam 10 desa di tahun berikutnya. Nah, itu kita sudah siapkan itu. Kalau 10 desa, pendataan 3 desa, penilaian 8 desa atau kelurahan, kita kira-kira butuh berapa petugas. Nah, itu sudah harus kita siapkan. Ya, termasuk nanti mempersiapkan ini ya, sarananya apa, petanya, terus peta dasarnya dari mana, peta bloknya, data yang sudah kita punya seperti apa, gitu ya. Terus sebelum kita ke lapangan, kita harus melakukan penyuluhan dulu, gitu ya. Di kelurahan A nanti akan kita data, hendaknya kita suluh dulu, kita kasih tahu dulu minimal aparat desanya gitu ya. Di situ ada kepala desa, ada sekretaris, terus ada mungkin Pak RT, Pak RW segala macam. Tokoh-tokoh masyarakat kita kumpulin, kita kasih tahu, Pak, kami akan melakukan seperti ini di desa Bapak. Nanti kalau ada petugas kami jangan apa ya, jangan disiksa gitu ya. Kira seperti itu. Nah, itu kita lakukan penyuluhan, nanti baru kita akan menyusun daftar biaya komponen bangunan, karena mungkin nanti kita akan jelaskan apa sih BPKB itu. Nah, baru kita akan buat konsep peta desanya, artinya satu wilayah desanya itu kita buat, kalau sudah ada ya tinggal kita nanti bagi-bagi lagi per bloknya, kira-kira gitu ya, nanti baru kita akan membuat konsep peta aset ente. Nah, nanti mungkin yang ini sama yang ini, kita akan bahas di penilaian masalnya ya, mulai dari penyusunan konsep peta aset NT sama penyusunan DBKB-nya seperti apa. Karena itu merupakan ciri dari pendataan dan penilaian secara massal ya. Jadi kita lihat dari sini. Ya. Nah, kalau sudah semua oke, baru nanti kita melakukan pekerjaan lapangan. Ya, pekerjaan lapangan ngapain? Mengumpulkan data katanya ya. Kalau untuk pendataan yang kita kumpulkan apa? Ya data dari objek, subjek gitu ya. Nah, itu kita menggunakan sarana yang namanya surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP ya. Ya. Nah, disitulah pasal 9 tadi ya. Dalam rangka pendataan, wajib pajak wajib mendaftarkan objeknya gitu ya. Nah, jadi kita ke lapangan memberikan SPOP dan lampirannya gitu ya. Nah, untuk mendapatkan petanya, zaman dulu kita ukur. Ya. Jadi kita ukur masing-masing bidangnya. Ya. Nanti mungkin akan kita masuk ke sana ya. Kita ukur bidangnya, rumah Mas Asrop, kita ukur. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Sebelahnya siapa? Mas Franciscus, kita ukur. Sebelahnya siapa? Mas Wesley, kita ukur. Sebelahnya siapa? Punya saya, diukur juga semuanya gitu ya. Semua bidang termasuk yang bukan merupakan objek. Termasuk kuburan gitu kan ya, pasal 3 ya. Kalau ada kuburan, ada tempat sembahyang gitu ya, tempat ibadah, itu juga kita ukur.
Setiap bidang objek pajak kita ukur. Nah, disitulah bedanya kita dengan BPN, gitu ya. Kalau BPN itu dia nggak ngukur semuanya, yang dia ukur sporadis. Sporadisnya yang mana? Hanya yang mendaftarkan untuk disertifikatkan, gitu. Sehingga nggak semuanya ada. Makanya mereka juga membuat, sekarang ini lagi berkembang ya zaman Pak Jokowi, jadi pensertifikatan secara massal. Dulu sih ada, tapi sedikit-sedikit. Malah dulu satu desa diambilnya cuma 100 bidang. Ya akhirnya siapa yang mendaftar itu aja, yang nggak mendaftar ya nggak ada petanya. Nah, kalau kita nggak semuanya, termasuk yang bukan merupakan objek. Ya, kita ukur, nanti SPOP-nya diisi oleh si wajib pajaknya. Ya, SPOP dan lampirannya diisi dan ditandatanganin oleh si wajib pajaknya. Ya, nanti kalau sudah kita terima kembali, baru kita berikan NOP. Ya, bagaimana memberikan NOP nanti kita akan masuk ke sana mungkin. Ya, kita akan jelaskan ya. Kita berikan NOP. Nah, di NOP itu kan ada 18 digit ya, mulai dari kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kode desa atau kelurahan. Belakangnya baru kode blok gitu ya. Blok, baru nomor urut. Nah, blok sama nomor urut ini kita yang menentukan gitu ya. Jadi kita yang membuat pada saat kita membuat konsep peta desa ini. Ya, satu desa umpamanya gitu ya, kita bagi menjadi berapa? Nah, ini bloknya. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Ini desa A gitu. Nah, semua objek yang ada di sini ya masuk ke blok 1 gitu. Objek yang ada di sini masuk ke blok 2 dan seterusnya. Ya. Gitu. Nah, kode kecamatan, kode provinsi sampai dengan kode desa itu dari BPS yang kita dapat. Nah, kode blok sama kode nomor urut, nah itu kita yang membuat sendiri kira-kira ya. Dan digit ke-18 biasanya di situ kode khusus gitu ya. Jadi kode objeknya apakah dia perkotaan, pedesaan, perkebunan, dan seterusnya. Ya, nah dari situ baru kita lakukan perekaman data. Ya. Nah, penilaian individual ini mungkin di luar itulah ya, di luar proses itu. Ya, jadi yang masalahnya ada di sini. Ya. Nah, dari sini baru nanti kita setelah kita beri kanot, kita lakukan. Ya, jadi kita masuk ke pekerjaan kantor. Jadi SPOP yang kita dapat dari lapangan kita bendel. Nah, di sini ada metode pembendelannya lah, ya. Jadi biasanya dia dalam satu desa, desa A ya kita kumpulkan desa A. Nah, di situ ada nomor-nomor urut dan seterusnya. Pembendelan. Terus ada di sini data pasar. Nah, selain kita mengumpulkan data subjek dan objek, pada saat kita ke lapangan kita juga mengumpulkan data pasar. Ya, harga transaksi umpamanya ya, harga transaksi. Ya, kita kumpulkan nanti pada saat kita melakukan proses penilaian kita akan pakai. Ya, terus baru nanti kita rekam ya sesuai dengan SPOP dan seterusnya, baru nanti kita cetak DHR namanya, daftar himpunan rekaman gitu ya. Di situ kita kontrol. Seperti tadi ya, jangan sampai satu kelurahan cuma 5.000, terbit SPP-nya 10.000, berarti ada yang salah. Sebelum terbit kita cetakkan dulu DHR-nya itu, di sana kita akan tahu. Oh ini double, oh ini salah. Rumah Mas Faiz namanya, dia luas tanahnya berapa? 100. Karena salah rekam jadi 1.000 gitu. Nah itu yang harus kita perbaiki. Ya, nah nanti baru kita cetakkan DHR dan peta dan seterusnya ya. Nah nanti ini proses penilaiannya di sini. Ya. Mulai dari peta desanya, terus peta bloknya, baru kita nanti akan buat peta ZMP. Apa itu? Nanti kita akan jelaskan. Ya. Nah ini adalah beberapa pekerjaan kantor. Nah setelah selesai, baru kita lakukan proses kalibrasi tadi dan kita cetak SPP yang di sini. Ini ya. Setelah proses ini selesai, proses yang hijau ini adanya di sini. Nah, baru kita cetak SPP-nya. Nah, kita distribusikan. Setelah kita distribusikan, ya sudah proses seperti ini. Kalau dia punya duit, dibayar. Kalau nggak punya duit, pengurangan. Kalau keberatan, boleh. Gitu ya. Kalau banding juga nggak ada masalah. Jatuh tempo nggak bayar-bayar, lanjutkan ke penagihan. Ya, ada juga nanti istilahnya penghapusan piutang dan seterusnya, mungkin kita nggak terlalu penting.
Nah, itu teman-teman sekalian, inilah ya secara garis besar bagaimana kita melakukan pendataan dan penilaian. Monggo kalau ada yang mau ditanya, silakan. Mohon izin bertanya. Silakan, Mas. Pak, saya Dava. Oh, ya. Terkait di pekerjaan lapangan ya Pak, itu kan setelah pengumpulan data objek atau subjek itu ada yang ke pemberian NOP sama penilaian individu. Itu untuk objek atau subjek yang seperti apa ya Pak? Nanti masuk ke NOP, terus subjek objek yang seperti apa masuk ke penilaian individu ya Pak? Iya. Makanya tadi saya bilang ini sedikit berbeda lah ya untuk penilaian individu ini. Jadi ini umpamanya kan saya ambil yang ini aja ya Mas ya. Ya, jadi satu desa A ya, desa A. Terus kita lakukan pendataan di desa A di blok satunya ya, yang ini kan blok 1. Nah, di blok 1 ke lapangan kan kita mengumpulkan data objek dan data subjek. Data objeknya masing-masing bidang kita ukur gitu kan ya. Ya. Ini nomor 1, nomor 2 dan seterusnya ya. Nah, ini kita berikan SPOP ya. Nah, ini kita anggap aja pembentukan data ya, jadi SPOP. Nah, SPOP-nya ini kita bandingkan dengan hasil ukuran kita. Di situ akan ada luas tanah dan ada luas bangunan ya. Identitas daripada objek ini, itulah yang kita berikan nomor objek saja ya. Makanya di sini disebut nomor objek yang kita berikan objeknya. Berbeda dengan NPWP. Kalau NPWP nomor pokok wajib pajaknya, orangnya yang kita berikan. Karena dia pajak subjektif ya kan ya. Kalau ini nomornya kita berikan kepada objeknya. Tadi saya sampaikan NOP itu terdiri dari 18 digit, nanti kita akan coba belajar sampai ke sana ya. Ada kode provinsi, ada kode kabupaten, ada kode kecamatan, terus ada kode desa. Ya, ini ada 2, ini ada 2, ini ada 3, ini ada 3. Desanya desa A, berarti sampai dengan di sini ini sama, gitu ya. Kodenya 5171020001, namanya gitu ya. Ini sama. Nah, setelah ini ada kode blok. Nah, itu yang saya bilang, kita yang membuat kode blok ini. Nah, ini kita buat kode blok 1 tadi kan ya. Berarti di sini 001 semua. Ya. Nah, di 001 ini ada beberapa bidang. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, masing-masing objek ini kita berikan nomor urut. Ya, nomor urut kalau yang tadi di sini berarti dia nomor urut 001 gitu ya. Nah, dan kode khusus kode 18 itu ada 0, ada 1 gitu ya untuk perkotaan ya. Ada juga yang 7 gitu ya. Nah, kalau dia udah sismiop biasanya 0. Nah, kita anggap aja 0 kode berikutnya. Nah, inilah NOP atas objek ini gitu ya. Bisa dipahami? Nanti sih akan kita sampai ke sana ya. Atas objek 0 nomor yang di sini ini, kita beri kode ini. Provinsinya mana? Namanya Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhuri, Blok 1, nomor 1. Ya. Di perkotaan karena dia 0. Gitu ya. Maka disebut kode NOP ini unik. Unik ya. Di seluruh Indonesia Raya hanya objek ini yang memiliki kode ini gitu. Ya, yang lain nggak ada. Kenapa? Karena provinsinya, kecamatan sampai desanya itu beda-beda. Ya, untuk yang ini sampai dengan yang nomor 2 ini sampai dengan blok dia sama dengan yang nomor 1 tadi. Tapi begitu kode nomor urut dia berbeda. Dia sama di blok 1, tapi nomor urutnya 2. Begitu juga berikutnya ya, nomor urut 3, 4, 5, dan yang berbeda nomor urutnya. Yang lainnya sama. Tapi begitu nanti pindah kita ke blok 2, nah yang berbeda bloknya. Provinsi, kabupaten, kecamatan, desanya sama.
bloknya yang berbeda. Nah, nanti di blok 2 mulai lagi nomor urut 1, 2, dan seterusnya sama. Nah, itu proses pemberian nom. Nah, di lapangan kan kita tahu, kemarin kan kita sudah identifikasi lah, objek mana yang bisa kita lakukan penilaian secara massal dan objek mana yang harus kita lakukan penilaian individual. Kan gitu ya? Nanti teman-teman bisa baca di CAP 533. Di situ diatur ada objek objek standar, ya ingat nggak kemarin ya? Ada non standar, ada objek khusus. Kalau dia standar, nah itulah yang bisa kita lakukan penilaian massal. Bagaimana prosesnya? Nanti kita akan baca. Untuk objek khusus, nah di sini ya, ternyata di sini ini warnanya pom bensin, atau di sini ini ada pabrik yang luasnya hampir 2 hektar gitu ya. 20.000 meter persegi. Ya, dia adanya di sini juga. Gitu ya. Ini ada pom bensin, ini ada pabrik, yang lainnya mungkin toko, rumah gitu ya, yang standar-standar. Di sana kan dibilang ya, standar itu apa? Luas bangunannya tidak lebih dari 1.000, jumlah lantainya tidak lebih dari 3. Jadi kalau masuk ke sana ya sudah masih standar ya. Kalau sudah di atas itu non standar ya. Harus dilakukan penilaian individual. Nah, itu kan yang tahu kan kita yang ke lapangan gitu ya. Oh, jadi objek ini karena dia pom bensin masuk ke kriteria objek khusus. Ini harus kita lakukan penilaian individual. Oh, ini dia pabrik, luas tanahnya 20.000. Banyak bangunan di situ. Ah, ini harus kita lakukan individual. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. Siap. Ya. Yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Oh ya, gini Pak. Tadi kan Bapak ada mengatakan bahwa pemutakhiran data itu maksimal dilakukan 3 tahun. 3 tahun ya, Pak ya? Ya. Nah, ini berangkat dari daerah saya sendiri. Udah bertahun-tahun nggak pernah yang namanya ngisi SPOP. Nah, iya, tapi SPWT-nya tuh tiap tahun naik, Pak, tarifnya gitu. Tarifnya tetap ya, tapi NJOP-nya. Oh ya, mungkin NJOP-nya yang naik. Iya, itu kenapa bisa kayak gitu ya, Pak? Terus apakah SDM yang kurang banyak itu merupakan hambatan dari skema PBB-nya itu sendiri, atau SPP-nya itu udah diisikan sama pihak petugasnya, Pak? Enggak ngerti sih. Makasih, Pak. Oke, terima kasih ya, Mbak ya. Nah, SPOP itu dilakukan seharusnya sih ya, kalau kita lihat di Undang-Undang PBB di pasal 10 ayat 1, SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP. Artinya SPPT itu harus ada SPOP-nya sebelumnya gitu. Nah, cuman tidak selalu setiap tahun untuk yang P2 ya, untuk pedesaan perkotaan karena jumlahnya banyak. Tapi kalau untuk yang P3 sekarang ya, perkebunan perhutanan pertamanan dan sektor lainnya itu setiap tahun memang kita minta SPOP. Dulu kita kirimkan ke mereka. Sekarang sudah ada di web gitu. Jadi dia tinggal kita minta mereka untuk mengunduh SPOP. Jadi dia dapat SPOP dari sana. Jadi setiap tahun dia ngisi SPOP. Kenapa? Karena memang setiap tahun objeknya berubah gitu ya. Kebun tadinya cuman luas areal yang ditanamin 10 hektar. Tahun depan udah nggak 10 hektar lagi, pasti naik lagi gitu ya. Nah, untuk pedesaan perkotaan tadi Mbak Ayu bilang saya setiap tahun terima SPP tapi nggak pernah ngisi SPOP gitu. Dari awal nggak pernah. Dulu pernah Mbak, waktu pendataan awal gitu ya, itu wajib pajak diberikan SPOP. SPOP-nya itu direkam, disimpan gitu ya di basis data. Itu pada saat dilaksanakan oleh kita Direktorat Jenderal Pajak ya. Tahun 2009, 10 sampai 14 itu diminta diserahkan ke Pemda gitu ya. Pada saat penyerahan itu memang diaturannya harus semuanya diserahkan gitu. Mulai dari soft copy sampai hard copy-nya gitu. Cuman waktu itu kami di kantor pusat, saya nggak yakin nih, karena kebetulan saya di pendataan ya, saya nggak yakin teman-teman di lapangan punya semua data itu gitu, data SPOP itu, karena
sudah sekian tahun ya, mulai tahun 89, tahun 90-an lah, 90. Itu kantornya aja udah pecah gitu ya kan ya. Jadi kita nggak yakin. Nah, kalau kita wajibkan kantor pelayanan menyerahkan hard copy, wah nanti kita membuat neraka buat kawan-kawan ini, kita gali kuburan gitu kan ya. Jadi kita bilang data yang ada di basis data itulah data SPOP. Ya, jadi apa yang ada di basis data itu SPOP, sehingga ya kawan-kawan di kantor di Pemda nggak harus lagi meng-SPOP untuk menerbitkan SPPT. Tapi kalau mau monggo silakan. Gitu, kita bilangnya seperti itu. Nah, cuman tadi betul Mbak Ayu, gimana ini kemana? Di Kota Tangerang, Pak. Oh, apalagi di Tangerang. Tangerang itu bagus. Tangerang mana? Selatan? Tangerang Kota, di Tangerang Selatan. Iya. Saya pernah beberapa kali ke sana ya, diundanglah sama kawan-kawan di Pemda, di Spendanya sana gitu untuk menjelaskan hal itu gitu. Saya sih berharap mereka, karena dia kan potensinya besar itu di situ ya, untuk meng-SPOP ulang. Tapi itu tadi Mbak betul, karena dia jumlah orangnya nggak banyak, dan mohon maaf, yang tahu sedikit gitu ya, yang tahu sedikit. Sekarang kita ajarin, besoknya udah ganti orang. Jadi nggak pernah ada yang bisa. Sehingga proses pendataan pemutahiran data nggak lengkap dilakukan. Tapi untuk Tangerang, khususnya ya, untuk Tangerang, Jakarta, Denpasar, Bandung, gitu, peta yang kita buat dulu udah bagus. Jadi mereka nggak usah ngapa-ngapain sebenarnya kita ini. Gitu. Nah, masalahnya cuman pada saat kenaikan NJOP yang tadi kan saya sampaikan di sini, hendaknya dilakukan penyuluhan. Ya. Nah, memang itu yang mungkin sih kepala desanya udah dipanggil Mbak, disuruh gitu ya, dikasih tahu oleh teman-teman di Pemda bahwa tahun ini NJOP di kampung kita akan naik nih. Berapa naiknya belum tahu, nanti akan dilakukan penilaian. Kira-kira seperti itu Mbak. Sebenarnya sudah, tapi mungkin nggak nyampe ke semua wajib pajak ya. Sudah dilakukan. Saya berpikiran positif, sudah dilakukan karena seharusnya seperti itu. Ya, tapi pada saat kita melaksanakan aja juga masih ada, saya nggak pernah tahu kok sudah NJOP saya naik, nggak pernah dikasih tahu. Ya, saya selalu bilang ya nggak mungkin kita bisa kasih tahu semuanya ya, paling ya tokoh-tokohnya aja lah, Pak RW-nya aja kita undang, kita kasih penjelasan. Tapi kadang-kadang Pak RW nggak ngerti, datang ke sana cuma minum-minum, pulang dari situ salam-salaman selesai. Terus apa yang dijelaskan tadi nggak tahu, pokoknya yang penting saya udah datang. Gitu. Apalagi di Tangerang itu Mbak, ya Pemdanya zaman dulu itu berbaik hati kepada dia. Datang rapat aja dikasih honor gitu ya, seperti itu zaman dulu. Dia sama dengan DKI. Jadi makanya senang kalau diundang ke sana, pasti ongkos taksinya dibayar lah. Gitu. Kira-kira gitu Mbak Ayu ya. Jadi sebenarnya sudah secara proses sudah dilakukan. Tapi mungkin kalau SPOP ya itulah. Ya belum mungkin ya. Tapi kalau Mbak Ayu mau silakan nanti datang ke kantornya dia, bilang mau pemutakhiran data, pasti dikasih SPOP baru. Nah, itulah kita isi ulang, kita tanda tangan, nanti itu yang disimpan sama mereka. Karena kalau ditanya SPOP yang lama mana? Tanya aja ke kantor pajak. Gitu. Kantor pajak, apalagi Tangerang udah berapa kali pecah, nggak tahu kita kemana. Itu dulu yang kita takutkan pada saat kita menyerahkan. Jadi kita nggak berikan hard copy-nya. Kita cukup berikan soft copy-nya saja. Ya, maka sekarang mereka sering protes, Mbak, teman-teman di daerah. Mana sih kok nggak ada ini? Saya selalu bilang bikin aja sendirilah, gampang aja kok gitu. Karena kita yakin teman-teman di KPP nggak punya itu arsipnya. Apalagi yang diminta atau diserahkan tahun 2014. Dulu kantor pelayanan PBB sudah gabung menjadi KPP Pratama. KPP Pratama nggak pernah peduli dengan PBB. Udah selesai. Jadi di gudang, dimakan rayap, habis. Itu ya Mbak ya, Mbak Ayu. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke, yang lain silakan kalau masih ada pertanyaan. Izin bertanya Pak. Silakan, siapa tadi? Mbak siapa? Saya Pak. Iya, silakan Pak. Terkait NOP Pak, kan NOP itu nomor identitas dari objek pajak ya Pak. Ya, nah, apa ada alasan tertentu yang bisa mengubah si NOP itu berubah gitu Pak? Terima kasih. Apa alasannya NOP itu berubah ya? Iya Pak.
Oke, Mbak Wahyu, Mbak Anissa ya. Oke, Mbak, teman-teman sekalian ya, NOP itu sifatnya statis sebenarnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, unik dan statis gitu ya. Atas objek ini, ya sudah, NOP-nya 1. Gitu. Ya, sampai kapanpun kalau bisa. Karena nanti kalau kita masih pakai sysniop, itu akan ketahuan kapan diubah dan seterusnya. Tapi mungkin nggak berubah, mungkin, ya, mungkin. Kapan? Seandainya ternyata ini dijual separuh, gitu ya. Nah, dijual separuh. Tadinya kan semuanya ini NOP-nya 1. Sekarang yang 1 ya tinggal separuh aja. Gitu. Tapi NOP 1 ini masih ada lah ya, masih ada. Yang satunya ini NOP-nya baru. Tadinya umpamanya luasnya 1000, ya, karena dijual 200, ya NOP 1 ini menjadi 800 gitu. Ya. Yang baru yang 200 ini berapa? Umpamanya ini terakhir ada nomor 50 gitu ya, nomor 50 terakhir. Di blok ini ya, di blok 1 di kelurahan 001 ini, di kelurahan A ini. Nah, berarti yang baru ini dikasih nomor 51. Gitu. Nah, itu kan berubah dia, Mbak ya. Jadi yang tadinya 1 NOP menjadi 2 NOP. Dan kemungkinan bisa jadi banyak, pokoknya kayak ini ya. Oh, dipecah jadi banyak nih. Tadinya ini namanya nomor 40, jadi 40-nya ada 51, 52, 53. Bisa jadi seperti itu. Atau ternyata nomor 1 ini dibeli oleh nomor 2 gitu. Dijadiin 1 gitu ya. Sehingga salah satunya harus dihapus. Mungkin NOP 1-nya kita hapus ya kan ya. Ini Mbak Ayu beli dari yang sini nih, digabung dijadiin 1 gitu. Ya sudah, tinggal NOP 2 aja. Nah, nanti di SPOP-nya di situ akan ada NOP asalnya berapa. NOP 2 mungkin tadi luasnya berapa? 1.200 umpamanya ya, luasnya 1.200. Pada saat dia NOP 2. Pada saat dia beli dari NOP 1 yang luasnya 1.000 tadi, berarti NOP 2 ini berubah menjadi 2.200. NOP 1 ini hilang. Dihapus karena apa? Karena digabung ke NOP 2. Ya mungkin nanti akan kita lebih jelas di saat kita ngomongin masalah pemutahiran. Kira-kira gitu Mbak Anissa. Ya. Jadi sangat mungkin NOP itu berubah. Tapi harus ada alasannya. Ya, alasannya mau menghapus, mau memecah itu ada alasannya. Ya, kira-kira gitu Mbak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Mbak Anissa. Yang lain? Izin bertanya Pak. Oh, Mas Arnold silakan. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan pemberian formulir kepada subjek pajak Pak. Ya kan petugas pendataan itu kan sebelumnya DJP, terus sekarang itu sudah diberikan kepada Pemda. Ya, dengan memberikan formulir kepada subjek pajak. Kan nanti pada akhirnya formulir yang disampaikan subjek pajak kepada Pemda ini akan dinilai, akan diperiksa kembali apakah sudah sesuai dengan data yang ada pada faktanya atau tidak. Nah, di sini saya masih kurang paham Pak, latar belakang pemberian self assessment pada subjek pajak ini kenapa ya Pak? Soalnya kan nanti sama saja Pak, petugas itu melakukan pemeriksaan kembali Pak. Kenapa tidak petugas yang melakukan pendataan secara langsung? Karena kan nanti pada akhirnya petugas memeriksa kembali data yang diberikan oleh wajib pajak, subjek pajak gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, ya. Nah ini kembali lagi dengan konsep umum gitu ya, konsep umum yang berlaku di pengenaan pajak di Indonesia gitu ya. Kita selalu bilang kita pakai self assessment system gitu ya. Self assessment system dan didukung kalau kita masuk ke Undang-Undang PBB oleh pasal 9 misalnya ya. Pasal 9. Jadi pada saat pasal 9 ayat 1 dari teman-teman silakan baca ya. Ya, wajib pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya pada saat dilakukan pendataan ya. Jadi kita pendataan wajib pajak mendaftarkan dengan mengisi SPOP gitu di situ nanti ya, pasal ayat 2 ayat 3-nya dengan mengisi SPOP. SPOP diisi dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani gitu. Jadi sebenarnya yang mendeklar data itu, nah itu disebut
mungkin self assessment-nya gitu ya sampai dengan pendaftaran tadi adalah si WP gitu, si wajib pajak yang mendeklar data itu. Jadi kalau umpamanya nanti dia ada kesalahan data itu ya, karena di pasal 10 SPPC diterbitkan berdasarkan SPOP kan gitu ya. SPOP yang ngisi siapa? WP. Nah, ternyata kalau ada salah di dalam pengisian SPOP, bukan salahnya Fiskus gitu. Yang buat undang-undang kan Fiskus ya. Jadi WP-nya ngikut aja apa kata Fiskus. Jadi tetap yang harus mendeklar data itu adalah si pemilik data. Siapa itu? Wajib pajak. Maka di aturan undang-undang kita berikutnya ada diatur di pasal 34 ya di undang-undang KUP apa ya? Data yang diberikan oleh wajib pajak itu adalah merupakan rahasia. Jadi kita nggak boleh apabila kita menyebarkan data itu sebagai situs ya, menyebarkan data itu kita bisa dipidana. Jadi konsepnya ke situ Mas, konsepnya tetap self assessment sampai dengan pendataan tadi gitu. Ya memang sih di praktek di lapangannya gitu ya, biasanya yang membantu mengisi data kita. Karena WP umumnya nggak tahu, wah pokoknya nggak ngerti, saya mau tanda tangan aja deh. Bapak aja deh yang ngisiin. Ya udah kita isiin. Kita bantu namanya siapa, terus alamatnya di mana gitu ya. Karena kalau kita serahkan ke mereka mengisi alamat segala macam ya, kadang-kadang nggak standar. Jalan Ahmad Yani, ditulisnya Jalan Ayani. Ada yang Ahmad Y dan seterusnya ya. Ada Ahmad Yani nomor, padahal ada kolom-kolomnya tersendiri. Tujuannya apa? Pada saat perekaman biar ada standarisasi gitu. Kalau kita mau men-tracing data Jalan Ahmad Yani aja kita bisa ketemu berdasarkan alamat kira-kira gitu. Jadi gitu Mas. Jadi dia memang self assessment sampai dengan pendaftaran. Ya, jadi WP lah yang harusnya mengisi data itu dan menandatanganinya karena aturan undang-undangnya seperti itu. Tapi kita sebelum kita menerbitkan SPPT, biar nggak salah, ya tetap aja harus kita lakukan validasi ya, kita lakukan penelitian gitu ya. Kalau disebutnya dulu validasi ya. Jadi kita cek lagi, ngeceknya itu berkali-kali ya. Begitu kita terima SPOP, kita cek lagi dengan hasil ukuran kita kan tadi saya bilang kita ngukur kan ini ya per masing-masing bidang ya. Kita nomor 2 ini dapatnya 1.200, WP-nya ngisi 1.500. Lalu kok bisa beda? Mungkin itu kita perlu cek lagi ke WP lo, kok kamu bilangnya 1.500, adalah hasil ukuran saya 1.200. Oh ya Pak, sertifikat saya 1.500. Ya udah kita ngikut aja ke mereka. Karena kalau kita lihat lagi nanti pendataan kita tujuannya bukan untuk menentukan luas ya. Pendataan kita hanya untuk menentukan posisi relatif gitu sebetulnya. Posisi relatif dari objek itu. Sehingga pada saat kita melakukan apa ya, pengadministrasian, melakukan penagihan dan seterusnya kita tahu objek nomor 2 ini adanya di mana. Ya, jadi kita lakukan posisi relatifnya. Sehingga sekarang ini berkembang Mas untuk melakukan pendataan itu nggak kita membuat poligon seperti ini. Panjang, lebar, lebar depan, ini nggak perlu lagi, cukup satu titik aja. Nah, kita ketahui X-nya berapa, Y-nya berapa, dengan menggunakan yang disebut geotagging nanti ya, kita akan belajar mungkin. Seperti itu. Ya, jadi kita hanya titik aja sekarang. Karena kita hanya pinginnya tahu posisi relatif. Nanti ini luasnya berapa, ya kita ambil dari SPOP-nya. Apa begitu kira-kira Mas Arnold? Baik, paham Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya, silakan. Yang lain kalau masih ada, kita sampai jam berapa ya? 9:10 Pak. 9:10 ya. Kita dulu. Karena ini ada. Bentar ya Mas ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Sorry. Sebentar, saya meminta ini sebentar.
Oke, kalau nggak ada, nah ini berikutnya ini adalah terkait dengan pendataan massal ya. Nah tadi di sini ya. Ya, dari siklus ini ya kalau kita terjemahkan khusus untuk pendataannya ya, kita mulai dari awal ya, pendahuluan. Ini ada proses-proses ini ya, pendataan massalnya ya. Ada penelitian pendahuluan, ada penyusunan rencana kerja, ada pembentukan basis data. Nah, ini mungkin hal yang berbeda sebenarnya ya antara pembentukan sama pemeliharaan. Terus ada proses penilaian. Nah, ini apa ya? Ya, ini hal yang berbeda sebenarnya. Nanti kita akan jelaskan ya. Terus baru nanti kita akan menghasilkan produk keluaran ya. Nah, pada saat penelitian pendahuluan, apa yang kita lakukan? Nah, di sini ada beberapa hal gitu ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, kita wilayah kerja kita ada apa? Umpamanya satu kabupaten lah. Kalau sekarang kan di pemerintah daerah ya, satu kabupaten. Kabupaten apa? Kabupaten Kota Denpasar. Ya, Kota Denpasar. Di situ ada 5 kecamatan. 5 kecamatan, masing-masing kecamatan ada 4 desa gitu ya. Jadi 4 desa namanya. Berarti kan ada 20 desa ya, 20 kelurahan. Nah, pada saat kita melakukan penelitian pendahuluan ini, kalau kita melakukan pembentukan basis data, nah itu kita akan lakukan terhadap wilayah ya, wilayah minimal satu desa atau desa ya, wilayah desa yang belum terbentuk basis datanya di sistem kita gitu, di sistem kita. Di SISNIOP tadi. Ya, jadi itu akan kita lakukan pembentukan. Ya, minimal satu desa dia. Jadi nggak boleh kita kerjakan setengah desa, itu nggak bisa. Harus satu desa. Kenapa? Karena data lamanya akan kita hapus. Ya, data lamanya akan kita hapus. Sorry, saya buka ini dulu. Recording in progress. Yang akan menyampaikan materi kita untuk pertama kali. Jadi kepada Pak Aryono kami persilakan. Siap. Kami coba. Nanti ya. Kita sampai pukul 10.15 ya Pak. 15 ya. Makanya kami coba share screen Pak ya. Siap Pak. Nah, saya coba share screen ya. Saya. Coba sudah. Sudah kami buka. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, itu kalau pembentukan basis data. Kalau pemutakhiran atau pemeliharaan ini, ya, ada kalau pemeliharaan ini, kalau datanya sudah terbentuk gitu ya, data SISNIOP tadi sudah ada di basis data kita lakukan pemeliharaan. Yang saya kasih contoh tadi, ini sama juga, dia harus minimal dalam satu desa. Tapi kan nggak semua bidang yang di desa itu akan kita perbaiki, sehingga dia bisa 2-3 desa dan seterusnya. Ya. Nah di situ kita akan lihat yang berubah yang mana aja. Ya, nah itu kita akan teliti. Satu desa ini luasnya berapa? Atau yang kita mutakhirkan berapa bidangnya? Apa? Kita lakukan pemutakhiran gitu. Nih, ini dia mengajunya ke sini. Ya, gitu. Jadi kita akan lihat di situ. Nah, nanti baru kita akan ketahui kira-kira ini ya jumlah luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, WP-nya berapa, pokok
ketetapan berapa. Nah, mungkin nanti kita hasil penelitian pendahuluan kita akan tahu di sana harga tertingginya berapa, terendahnya berapa. Nanti itu akan kita pakai sebagai dasar kita melakukan penilaiannya, ya. Termasuk nanti bahan bangunan, ya, kita bisa dapatkan datanya untuk kita menentukan DBKB, ya, daftar biaya komponen bangunan. Terus peta-petanya, ya, yang sudah ada itu seperti apa, kalau dia pemutakhiran, kalau yang belum bisa kita dapatkan dari mana datanya. Kira-kira seperti itu. Di beberapa hal ini yang perlu kita lakukan penelitian pendahuluan sebelum kita menyusun rencana kerja nanti. Ya, sebelum kita menyusun rencana kerjanya. Ya, kita harus tahu dulu wilayahnya, gitu ya. Terus jumlah yang akan kita ubah, jumlah yang akan kita data, pokoknya ketetapannya berapa, dan seterusnya. Ya, nah ini harus kita ketahui. Kita dapat dari mana pada saat kita melakukan penelitian pendahuluan. Ya. Berikutnya baru kita melakukan penyusunan rencana kerja. Ya, yang saya bilang tadi sebelum akhir tahun biasanya ya untuk tahun 2022, akhir Oktober ini sudah harus selesai rencana kerja kita. Nah, kita akan bisa menyusun rencana kerja ini ya. Setelah kita melakukan penelitian pendahuluan. Ya. Latar belakangnya mungkin nanti kita akan bilang bahwa karena adanya perubahan di lapangan sehingga perlu dilakukan ini dan seterusnya lah. Itu bisa kita lihat ada contohnya mungkin nanti di lampiran CAP 533 ada contohnya ya. Terus berikutnya gambaran umum ya wilayahnya dan seterusnya deh ya. Terus nanti pelaksanaan pekerjaannya. Nah, ini disesuaikan dengan yang di sini nih. Luasnya seperti apa, jumlah OP-nya. Nah, ini hal pokok yang perlu kita perhatikan pada kita saat menyusun ini pelaksanaannya. Volume pekerjaan, kita akan mengerjakan 2 desa. Ya, 2 desa, luasnya masing-masing desa 10 hektar. Akan berbeda dengan kalau kita tetap 2 desa, tapi luasnya cuma 5 hektar. Nah, itu mungkin lebih gede lagi gitu ya, 20 hektar satu desa. Nah kan luas desa kan nggak bisa kita atur sendiri ya kan ya. Nggak bisa kita yang menentukan, itu sudah ada di sana. Nah, kitalah yang menyesuaikan. Gitu. Ya, tadi ini cuma segini luasnya. Yang satunya segini gedenya. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Terus dari pekerjaannya apa? Nah, nanti jenis-jenisnya asal ada alternatif pendataan nanti akan kita bahas ya. Terus nanti kita juga harus mengukur. Ternyata satu orang satu hari harus bisa mengerjakan 20. Dari mana? Nah, itu bisa kita hitung lah kira-kira gitu ya. Nah, sehingga kita bisa membuat jadwal. Nah, terus kita bisa organisasinya seperti apa. Nah, ini yang mungkin ya yang zaman yang saya bilang tadi bisa dibiayakan. Ya, dari sinilah dihitung biayanya itu semua. Satu hari umpamanya satu orang 20, berarti dia bisa mengerjakan berapa dan kita harus beri apa imbalan atau biaya sebesar berapa. Termasuk biaya-biaya untuk yang persiapan petanya, koordinasinya dan sebagainya. Hasil akhirnya ini ada fisik, ada non fisik ya. Ya, fisiknya seperti apa? Ya ada SPPT. Kalau non fisiknya seperti apa? Mungkin ya tadi wajib pajaknya tahu. Ya, jangan sampai wajib pajaknya nggak tahu bahwa dia akan didata. Terus dia nggak tahu kok sudah naik NJOP-nya. Kan ya, seperti itu. Nah, kira-kira gitu ya. Itu pada saat penyusunan rencana kerja. Ya. Berikutnya baru kita pembentukan. Ya, pembentukan basis data bisa melalui pendaftaran. Nanti kita akan jelaskan, bisa melalui pendataan, dan dua-duanya ini akan diikuti oleh proses penilaian. Gitu. Ya, Pak, jadi diikuti oleh proses penilaian. Izin Pak. Yuk. Untuk portal apakah sudah diisi Pak? Bentar. Ya, dikit lagi ya. Oke. Baik Pak. Terus berikutnya pemeliharaan yang tadi sudah saya sampaikan, ada istilahnya aktif, pasif ya. Apa itu pasif? Kalau pasif, jadi kita nunggu pelayanan. Kalau aktif, kita yang ke lapangan. Baru nanti kita penilaian. Ya, ini yang mungkin akan kita bahas nanti untuk penilaian
masalnya. Kalau individualnya enggak, ya. Nah, itu baru nanti kita produk keluarannya. Ada berupa peta desa, peta blok, peta ZNT, DHR. Apa ini nanti kita akan jelaskan, ya. Kira-kira itu. Ya, itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan. Sorry, ini saya sambilan itu tadi saya bilang ya. Karena saya harus ngajar habis ini di Pusdiklat ya. Jadi saya sedikit harus tahu apa yang disampaikan oleh pimpinan sehingga nanti bisa nyambung yang saya sampaikan. Gitu teman-teman sekalian ya. Kalau ada pertanyaan silakan sambil saya ngerjain ininya apa absensi dan seterusnya ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ini kita kelas berapa? 505 ya? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Sekarang tanggal Mas Asraf Adil tadi ya. Hadir semua. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup ya. Nah, nanti teman-teman sekalian, saya minta tolong ya, tolong dibaca nanti ya, CAP 533 dan lampirannya ya, terutama mungkin yang terkait dengan apa yang sudah kita bahas. Ya nanti biar lancar lah diskusinya ya. Nanti kalau teman-teman nggak ada materinya kan repot juga ya. Jadi silakan dibaca materi itu CAP 533. Nah, nanti mungkin mulai minggu depan saya akan setiap akhir materi akan saya berikan tugas untuk dipraktekkan gitulah ya, tugas untuk dipraktekkan atau mungkin saya sebut sebagai kuisnya lah gitu ya, sebagai kuisnya. Karena mohon maaf nih hari ini sampai di situ ya. Jadi teman-teman saya kemarin lupa untuk memberikan teman-teman materinya, sehingga kalau saya berikan tugas salah saya belum pernah diberikan kok tadi dikasih tugas. Makanya sekarang untuk minggu ini setelah kuliah ini tolong dibaca nanti CAP 533 itu, karena disitulah materi dari pendataan dan penilaian secara massal itu ada. Saya yakin nanti teman-teman pasti sudah akan ada pertanyaan yang banyak kalau sudah membaca itu ya. Kira-kira itu teman-teman sekalian. Saya sekali lagi mohon maaf karena hari ini mulai jam tadi itu saya harus dua ya, karena saya ingin dengerin juga apa yang disampaikan pimpinan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan diklat yang nanti akan saya ajar mulai jam 10 nanti. Ya, kira-kira itu untuk hari ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup sampai di sini. Sampai ketemu nanti di minggu depan ya. Itu ya Mas ya, teman-teman sekalian ya. Selamat siang ya untuk semuanya. Oke, sampai ketemu ya.